Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Helena, selamat pagi teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 3 akan membahas tentang pertemuan 11 yaitu kasus 6 PT Sukarindo. Namun sebelum masuk ke dalam kasus, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Alif Masanti dan beberapa rekan saya, Sanir Malasari, Melanie Widya Saputri, dan Tervita Salsabila. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke kasus. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang nomor satu itu, untuk soalnya ada di halaman 83 dari buku biru. Untuk informasi umumnya itu ada di halaman 79 sampai halaman 82 buku biru. Pertanyaan pertama itu, bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pendapatan lain-lain, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Jadi, bila penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain itu, biaya produksi gabungan yang ada akan dialokasikan ke produk-produk gabungan itu tidak akan berubah, yaitu tetap sebesar 2.379.800.000. Ini didapat dari keterangan di halaman 81 pada bagian biaya produksi dalam ribuan rupiah untuk proses 1 dan dijumlahkan dengan 1.520.200.000. Ini didapat dari halaman 81 biaya produksi untuk proses 2. Nah, dijumlahkan itu hasilnya didapat 3.900.000.000 rupiah. Nah, untuk nilai penjualan barang sampingan itu ada 40.000. Ini didapat dari penjualan dalam ton selama bulan Mei 2016 pada halaman 81 untuk ampas tebu sebesar 40.000 dan 10.000 dikurangi dengan 2.500. 10.000 ini didapat dari nilai penjualan pada titik pisah batas proses 1 per tonnya itu ada di halaman 81 didapatnya 10.000 bagian ampas tebu. Lalu untuk 2.500 itu pada halaman 81 biaya muat sebesar 2.500 per ton belum dikurangkan sebagai menghitung nilai ini. Maka untuk perhitungannya itu 40.000 ini dikalikan dengan 10.000 dikurangi 2.500, maka 40.000 ini dikalikan dengan 7.500 didapat 300 juta. Untuk jurnalnya itu pada tanggal 31 Mei 2016 kas sebesar 300 juta di debit, pada pendapatan lain-lain sebesar 300 juta di kredit. Untuk dua, pertanyaannya itu, bila perusahaan memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai tambahan pendapatan penjualan, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Bila penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan pendapatan penjualan, maka biaya produksi gabungan yang ada akan dialokasikan ke produk-produk gabungan tidak akan berubah, yaitu tetap sebesar sama seperti tadi 2.379.800.000 dijumlahkan dengan 1.520.200.000 didapat 3.900.000.000. Ini tadi didapat dari halaman 81 pada biaya produksi untuk proses 1 dan 2. Lalu untuk nilai penjualan barang sampingannya sama 40.000 dikalikan dengan 10.000 dikurangi 2.500 didapat dari halaman 81 pada penjualan dalam ton selama bulan Mei 2016 untuk ampas tebu dan nilai penjualan pada titik pisah batas proses 1 di ampas tebu sebesar 10.000 dan juga biaya muat sebesar 2.500 per ton belum dikurangkan ketika menghitung ini. Maka untuk jurnalnya itu ada pada tanggal 31 Mei 2016 kas sebesar 300 di debit pada pendapatan penjualan sebesar 300 juta di kredit. Untuk nomor 3, memperlakukan penjualan produk sampingan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pengurang beban pokok penjualan, berapakah biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan? Buatlah jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Maka bila penjualan produk sampingan nomor 3 berarti bila penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang harga pokok penjualan, maka biaya produksi gabungan yang akan dialokasikan ke produk-produk gabungan tidak akan berubah, yaitu tetap sebesar sama
2.379.800.000 dijumlahkan dengan 1.520.200.000 rupiah, didapatkan hasil 3.900.000.000. Ini didapat dari informasi pada halaman 81. Lalu nilai penjualan barang sampingannya itu sama sebesar 40.000 dikalikan dengan 10.000 dikurangi 2.500. Informasinya juga ada pada halaman 81, didapatkan hasil 300 juta. Untuk jurnalnya, untuk tanggal 31 Mei 2016, kas sebesar 300 juta di debit pada beban pokok penjualan sebesar 300 juta di kredit. Untuk yang nomor 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang nomor 4, di sini dengan soal bila perusahaan memperlakukan penjualan produk samping setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang terkait sebagai pengurang biaya produksi gabungan sebelum alokasi, apakah biaya produksi yang akan dialokasi ke produk-produk gabungan contoh jurnal untuk transaksi penjualan tersebut. Jadi, bila penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi gabungan, untuk biaya produksi gabungannya itu sebesar 3.900.000.000 dan dikurangi dengan biaya produksi produk sampingan yaitu 40.000 galon, itu didapat dari halaman 81 dengan pada titik pisah batasan 1 itu sebesar 10.000 dikurangi dengan biaya muat yaitu sebesar 2.500. Menghasilkan 300 juta. Jadi biaya produksi gabungannya sebesar 3.600.000.000. Untuk jurnalnya yaitu pada 31 Mei 2016 yaitu kas di debit sebesar 300 juta dan persediaan barang dalam proses sebesar 300 juta di kredit. Untuk yang nomor 5, bila diasumsikan bahwa perusahaan menggunakan metode sebagaimana disebutkan dalam 4 di atas, hitunglah alokasi biaya produksi gabungan untuk bulan Mei 2016 dengan menggunakan beberapa metode. Untuk metode yang pertama yaitu metode harga pasar. Di situ ada produknya ada 2 yaitu kristal gula dan tetes gula. Untuk harga pasar final per tonnya pada produk kristal gula yaitu sebesar 1.560.000 dan untuk harga pasar final per tonnya pada tetes gula itu sebesar Rp143.750. Untuk ton produksinya itu sebesar 14.000 pada produk kristal gula dan 16.000 pada produk tetes gula. Harga pasar final untuk produk kristal gula yaitu sebesar 21.840.000.000 itu didapat dari harga pasar final per ton dikali ton produksi yaitu 1.560.000 dikali 14.000. Lalu harga pasar final pada produk tetes gula yaitu sebesar 2.300.000.000 didapat dari 143.750 dikali dengan 16.000. Jadi untuk total harga final pada kedua produk yaitu sebesar 24.140.000.000. Lalu biaya pemrosesan setelah titik pisah batas proses 2 pada produk kristal gula itu sebesar 1.140.000.000. Untuk produk tetes gulanya tidak ada. Maka total untuk biaya pemrosesan setelah titik pisah batas kedua pada kedua produk yaitu sebesar 1.140.000.000. Untuk harga pasar hipotesis di produk kristal gula itu sebesar 20.700.000.000 dan untuk produk tetes gula itu sebesar 2.300.000.000. Maka total harga pasar hipotesis pada kedua produk yaitu sebesar 23 miliar. Untuk harga pasar hipotesis ini didapat dari harga pasar final dikurangi dengan biaya pemrosesan setelah titik pisah batas proses kedua. Lalu untuk presentasenya itu pada produk kristal gula sebesar 90% didapat dari 20.700.000.000 pada harga pasar hipotesis dengan total keseluruhan yaitu sebesar 23 miliar.
dikali 100%. Lalu untuk persentase harga pasar hipotesis pada produk tetes gula itu sebesar 10% didapat dari harga pasar hipotesis sebesar 2.300.000.000 dibagi 23 miliar. Lalu pembagian biaya produksi gabungan itu didapat pada produk kristal gula yaitu 3.240.000.000 didapat dari persentase sebanyak 90% dikali dengan biaya produksi gabungan yaitu sebesar 3.600.000.000, dan untuk pembagian produksi gabungan pada produk tetes gula yaitu sebesar 360 juta didapat dari 10% dikali dengan biaya produksi gabungan yaitu 3.600.000.000. Untuk yang metode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu metode biaya rata-rata per unit. Untuk yang pertama yaitu menghitung biaya rata-rata per tonnya, itu total biaya produksi gabungan dibagi total jumlah gabungan galon yang diproduksi. Jadi total biaya produksi gabungan itu didapatkan dari hasil perhitungan nomor 4 tadi, yaitu sebesar 3.600.000.000 dibagi dengan total jumlah gabungan galon yang diproduksi sebanyak 30.000, sehingga hasilnya yaitu 120.000. Kemudian untuk produk kristal gula itu jumlah ton produksinya 14.000 dikalikan dengan 120.000, maka menghasilkan pembagian biaya produksi gabungan sebesar 1.680.000.000. Kemudian untuk tetes gula yaitu ton produksinya sebanyak 16.000 dikalikan dengan 120.000, maka menghasilkan pembagian biaya produksi gabungan yaitu 1.920.000.000. Sehingga total untuk pembagian biaya produksi gabungan yaitu 3.600.000.000. Untuk yang selanjutnya yaitu metode rata-rata tertimbang. Biaya rata-rata tertimbang per unit yaitu total biaya produksi gabungan dibagi dengan total rata-rata tertimbang. Untuk total biaya produksi gabungan yaitu sebesar 3.600.000.000 dibagi dengan total rata-rata tertimbang yaitu 200.000, sehingga biaya rata-rata tertimbang per unitnya yaitu 18.000. Kemudian untuk produk kristal gula yaitu jumlah ton produksinya 14.000, dengan poin 12 itu ada di soal, dikalikan maka menghasilkan rata-rata tertimbang yaitu 168.000 dan biaya per unitnya 18.000. Kemudian menghasilkan pembagian biaya produksi gabungan sebesar 3.024.000.000 itu dari rata-rata tertimbang dikali biaya per unit. Kemudian untuk tetes gula yaitu jumlah ton produksinya 16.000 dengan poin 2, sehingga rata-rata tertimbangnya yaitu 32.000 dari 16.000 dikali 2. Kemudian biaya per unitnya sama sebesar 18.000, rata-rata tertimbang dan biaya per unitnya dikalikan sehingga menghasilkan pembagian biaya produksi gabungan sebesar 576 juta. Sehingga total untuk pembagian biaya produksi gabungan yaitu 3.600.000.000. Untuk yang selanjutnya yaitu metode unit kuantitatif. Yang pertama produk kristal gula yaitu jumlah ton produksinya 14.000 dengan pembagian biaya produksi gabungan itu sebesar 1.680.000.000 dapatkan dari 14.000 dikali dengan 120.000. Kemudian untuk produk yang kedua yaitu tetes gula yaitu dengan jumlah ton produksinya 16.000 dikalikan dengan 120.000, maka menghasilkan pembagian biaya produksi gabungan sebesar 1.920.000.000, sehingga jumlah untuk ton produksi yaitu 30.000 dengan jumlah pembagian biaya produksi gabungan sebesar 3.600.000.000. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah hitunglah nilai persediaan barang jadi untuk kristal gula dan tetes gula jika perusahaan menggunakan metode sebagian dimaksud dalam nomor 5A atau catatan bulatkan ke rupiah terdekat. Pertama itu ada alokasi biaya gabungan untuk kristal gula sebesar 3.240.000.000 itu didapat dari jawaban nomor 5 yang A metode harga pasar. Nah, untuk tetes gula itu sebesar
juta. Nah, untuk tambahan biaya produksi, kristal gula sebesar 1.140 juta. Dan untuk tetes gulanya itu tidak ada, itu juga didapat di di nomor 5 yang A, metode harga pasar. Nah, untuk total biayanya untuk kristal gula itu sebesar 4.380 juta, dan untuk tetes gula sebesar 360 juta. Untuk jumlah ton yang diproduksi, kristal gula sebesar 14.000 dan untuk tetes gula sebesar 16.000. Ini didapat di informasi halaman 81 buku biru. Nah, untuk biaya produksi per ton itu kristal gula sebesar 312.857 dan untuk tetes gula sebesar 22.500. Ini didapat dari total biaya dibagi dengan jumlah ton yang diproduksi. Untuk yang selanjutnya adalah perhitungan persediaan. Yang pertama, persediaan awal itu untuk kristal gula sebesar 3.600 dan tetes gula sebesar 20.400. Ini didapat di halaman 81 buku biru. Untuk produksi selama bulan Mei sebesar kristal gula sebesar 14.000 dan tetes gula sebesar 16.000. Informasi didapat juga di halaman 81. Nah, untuk totalnya itu ada untuk kristal gula sebesar 17.600 dan tetes gula sebesar 36.400. Nah, untuk penjualan selama bulan Mei 2016 itu kristal gula sebesar 13.000 dan tetes gula sebesar 16.000. Didapat di halaman 81 buku biru. Dan biaya produksi per tonnya itu sebesar, persediaan akhir untuk 31 Mei 2016 untuk kristal gula sebesar 4.600 dan tetes gula sebesar 20.400. Ini didapat dengan cara total biaya dikurangi dengan penjualan. Nah, untuk biaya produksi per tonnya itu untuk tetes kristal gula sebesar 312.857 dan untuk tetes gula sebesar 22.500. Nah, untuk nilai persediaannya itu kristal gula sebesar 1.439.142.857 dan untuk tetes gula sebesar 459 juta. Nah, ini didapat dengan cara persediaan akhir 31 Mei 2016 dikali dengan biaya produksi per ton. Nah, untuk yang nomor 7, ini analisis penjualan tetes gula untuk pemrosesan lebih lanjut. Nah, yang pertama itu adalah pendapatan penjualan per ton setelah pemrosesan lebih lanjut sebesar 250.000. Ini ada di soal, dan pendapatan penjualan per ton pada titik pisah batas sebesar 143.750 ada di halaman 81. Dan untuk selisih pendapatan penjualan per galon ini sebesar 106.250. Yang selanjutnya itu biaya pemrosesan tambahan per ton sebesar 65.000 didapat dari 1.040 juta dibagi dengan 16.000. Nah, untuk laba atau rugi per galon jika pemrosesan lebih lanjut itu sebesar 41.250. Ini didapat dari selisih pendapatan penjumlahan per galon dikurangi dengan biaya pemrosesan tambahan per ton. Nah, untuk analisisnya itu, PT Sugarindo sebaiknya memproses lebih lanjut produk tetes gula karena menguntungkan. Sekian presentase dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.